Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang kami muliakan, kami hormati, kami cintakan Allah, Ustaz Hamdi selaku kepala sekolah, para asatidzah, para guru semua dari sekolah SD IT Luqmanul Hakim, udah IT ya, alhamdulillah. Buat Ananda, anak-anakku juga yang hadir di kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kumpul bersilaturahim. Meskipun mungkin di tengah waktu yang secara waktu ini tidak ideal untuk mengkaji ya. Karena ini waktu bagian halusinasi sebenarnya. Sudah makan kan? Ya berat itu. Biasanya ngeliat orang gemuk dikit tuh kayak kasur, itu berat itu. Ya ingin tidur biasanya. Tapi ini ujian buat saya juga sebenarnya, makanya ya ini kita bawa serius tapi juga santai supaya pembicaraan kita tetap memberikan kesan yang menarik buat diri kita ya. Saya karena berbicara tentang peran kita sebagai guru itu memang peran yang ini tuntutan yang saya bilang tuntutan yang wajib kita syukuri. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya profesi yang sangat mungkin akan kita ikuti untuk meniru jejak Nabi adalah profesi guru. Jadi profesi terbaik yang akan mengikuti jejak Nabi itu adalah guru. Maka kalau ingin agar benar-benar bisa berdekat-dekatan dengan Nabi, ikuti jejak profesi yang dilakukan oleh Nabi, yaitu guru. Karena Nabi adalah guru bagi umat, guru bagi para sahabat. Maka kita meniatkan ya untuk menjadi guru. Walaupun kenyataannya guru itu sendiri ada dua kategori kita lihat ya. Ada yang disebut guru ideologis, yang kedua ada guru tragis. Ya. Guru ideologis itu apa? Guru yang dia secara sadar, tanpa harus dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah, tanpa harus dia punya label kartu nama, dimanapun dia berada, dia melihat ada peran personal dia untuk memperbaiki dimanapun dia berada. Bukan hanya di sekolah, dia lagi nongkrong tiba-tiba ada anak muridnya, dia bilang, nak sini bentar, Masya Allah, gimana kabarnya? Dia lakukan itu guru yang ideologis. Sementara kalau guru tragis memang guru yang belum menyadari perannya. Biasanya karena kepepet, kenapa jadi guru? Ya daftar PNS susah Ustaz, mau ikut BUMN nggak diterima. Ya lumayan bisa daftar di sini yang ngumpulin modal lah. Maka kita lihat bahwa bukan guru tragis itu bukan berarti salah gitu. Tapi dia belum sampai kepada satu kenikmatan apa yang membuat dia itu menjadi guru. Karena sejatinya ya ketika kita dalam hal ini tidak merasakan nikmatnya menjadi guru, maka kita belum sampai kepada kemuliaan yang Allah berikan, yang sejatinya Allah gerakkan tangan murid-murid kita untuk memuliakan kita. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada guru itu semata-mata bukan tuntutan adabnya kepada guru gimana, bukan. Tapi Allah berikan kepada murid-murid kita sebuah hal yang membuat dia memuliakan gurunya. Ya. Makanya posisi guru di hati masyarakat itu menentukan bagaimana kualitas dan perbaikan negeri. Dalam kitab Hilyatul Aulia itu ceritakan ya ketika Harun al-Rasyid itu meminta putranya dua orang, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk belajar hadis dari salah satu guru yang mulia di zaman itu, namanya Syekh Al-Kisai. Al-Kisai ini salah satu guru hadis yang luar biasa.
Yang menarik adalah Al-Amin dan Al-Ma'mun yang merupakan anak kandung Harun al-Rasyid ini, mereka setiap gurunya datang berusaha berlomba-lomba memuliakan gurunya, sampai selesai majelis yang diisi gurunya, mereka kalau istilah kita itu adu sweet lah, siapa yang memasangkan sendal untuk gurunya. Sampai akhirnya mereka bertengkar dan akhirnya dibuat kesepakatan sendal kanan dipasangkan oleh Al-Amin, sendal kiri pasangkan Al-Ma'mun. Selesai gurunya selesai majelis, tiba-tiba mereka berlomba-lomba pasangkan sendalnya. Peristiwa ini dilihat sebagian khalayak dan tersebar sampai ke Harun al-Rasyid. Sampai Harun al-Rasyid memanggil Syekh Al-Kisai dan bertanya, "Man aqrabun nas fi hadhil bilad?" Siapa manusia yang paling mulia di negeri ini? Maka Al-Kisai menjawab dengan spontan, "Tab'an anta." Tentu Anda. Anda kan dipilih sebagai khalifah, tentu Anda paling mulia. Kata Harun al-Rasyid, tidak. Orang yang paling mulia di negeri ini adalah orang yang sampai putra raja memasangkan sendal untuknya. Al-Kisai merasa kalimat ini sindiran, dia rasanya gitu. Maka dia bilang, kalau begitu saya akan cegah putra Anda melakukan itu ke saya. Apa kata Harun al-Rasyid? Tidak. Justru aku melarang engkau melakukan itu. Maka keluarlah kalimat Harun al-Rasyid, ketahuilah ya, kebaikan negeri ini ditentukan dari cara murid memperlakukan gurunya, dan keburukan negeri ini ditentukan dari cara murid memperlakukan gurunya. Nah, yang mau kita lihat adalah peristiwa ini menjadi indikator betapa baik dan buruknya sebuah bangsa dari sikap guru kepada murid. Sikap murid kepada guru. Tapi murid yang bersikap kepada guru itu bukan semata-mata tuntutan, harus beradab, tapi itu adalah sebuah hal yang digerakkan oleh Allah. Karena yang namanya sikap kemuliaan itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan seseorang berdasarkan kehendaknya, Allah menghinakan berdasarkan kehendaknya. Jadi ketika kita dihinakan oleh murid, bukan semata-mata murid kurang ajar, tapi Allah sedang menegur kita. Mungkin engkau belum jadi guru yang ideologis, baru guru tragis. Menuntut dimuliakan, tapi engkau sebenarnya tidak layak dimuliakan. Kenapa? Bisa jadi sholat kita masih berantakan, zikir kita belum paripurna. Makanya kemuliaan yang diberikan kepada guru dengan respon dari sikap siswa itu bukan ujuk-ujuk karena kita tuntut kalian tuh sama guru beradab ya, bukan, tapi dia hadir karena Allah gerakkan hati siswa itu akibat kuwatu ta'thir, daya pengaruh yang diberikan kepada sang guru. Jadi sang guru itu punya kalimat yang berpengaruh. Makanya dalam hal ini kita menjadikan diri kita itu mengevaluasi muhasabah diri. Karena untuk kita mengajar itu bukan semata-mata itu hal yang mudah. Ya, sebab mengajar itu membutuhkan energi yang tidak sederhana. Di antaranya adalah kita merasakan kalimat itu sampai atau tidak ke dalam hati siswa kita. Ketika dia tidak sampai, bukan karena faktor teknis. Kayaknya saya harus memperbaiki nih yang namanya kemampuan komunikasi saya. Tidak semata-mata karena itu. Makanya saya terinspirasi dari surat Al-Muzammil, dan ini saya jadikan pegangan betul bahwa ayat ini sebenarnya menasihati kita semua para pendidik. Allah mengatakan kepada baginda Nabi kalimat gini, "Inna sanulqi alaika qaulan thaqila." Sesungguhnya kami karuniakan kepadamu Muhammad qaulan thaqila, perkataan yang berat, perkataan yang berbobot. Beberapa ulama tafsir mengatakan gini, kalimat qaulan thaqila memiliki banyak makna. Ibnu Abbas mengatakan maknanya adalah ad-dakwah atau at-tarbiyah. Setiap orang yang berdakwah atau mendidik, dia mendapatkan amanah perkataan yang berat, karena dia harus menyampaikan sesuatu yang bisa jadi beresiko terhadap dirinya. Bisa jadi kayak Nabi itu, karena omongannya dicaci maki, dianggap gila gitu. Kadang kita nggak sanggup, kita ingin selera orang saja kita penuhi, tapi kebenaran kita tutupi.
Tapi yang kedua, kalimat qaulan tsaqila, sebagian mufassir mengatakan ini adalah perkataan yang memberikan bobot yang membuat orang tersentuh. Dan itulah yang Allah karuniakan kepada Nabi. Nabi itu kalau ngomong itu bisa menyentuh hati. Hati siapa? Hati para audiensnya, hati murid-muridnya, hati para sahabat. Makanya Nabi itu punya kemampuan komunikasi di atas rata-rata, sehingga orang-orang ke Arab Quraisy itu menggelari Rasul sebuah julukan yang intinya menghinakan tapi hakikatnya memuliakan. Maksudnya gimana? Nabi itu kan digelari gini, sahirul bayan, orang kalau ngomong membuat orang lain tersihir gitu. Ini kan sebenarnya celaan, tapi sebenarnya pujian gitu loh. Maksudnya gini, ah jangan dekat Muhammad, dia tukang sihir. Orang kalau udah dengar omongan dia berubah gitu. Tapi sebenarnya itu pujian, saking hebatnya Nabi ngomong, orang lain bisa berubah gitu. Buktinya banyak ya. Suhail misalnya dikasih tahu sama Abu Jahal, kalau kamu lewat kota Mekah, sumpel kuping kamu karena dia orang Taif, nanti kamu akan berubah hanya karena dengar lisannya Muhammad. Ternyata Suhail waktu lewat dari sumpel, sumpelannya copot, dengar Nabi berucap, berubah pikirannya, langsung masuk Islam. Walid bin Mughirah misalnya, di antaranya adalah dia tahu kitab yang dia baca menyebutkan bahwa yang namanya Nabi akhir zaman itu dia tahu akan hadir, tapi dia tidak menyangka kalau Nabi itu adalah Muhammad yang lebih, menurut dia lebih rendah daripada dia. Walid ini kan seorang yang cerdas, pembaca buku, pembaca kitab, jadi dia tahu berdasarkan kitab suci itu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Tapi selama ini dia menyangka Nabi itu dirinya. Maka dia menyangka ini kapan Jibril datang ya? Kok saya nggak dilantik-lantik gitu. Jadi dia selalu menyangka kapan Jibril datang gitu. Sampai akhirnya begitu Nabi Muhammad yang diangkat jadi Nabi sebagai Rasul, dia tidak terima. Maka dia bilang sama, ya kan ungkapannya Walid ini diabadikan di surat Az-Zukhruf ya, kalau tidak salah ayat 32 ya. Yang bunyinya 26 ya. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatin azim. Ya, bagi yang hafal ingatkan saya itu ayat berapa itu. Ingat, saya bukan ustaz tadi hidayah, jadi enggak tahu di pojokan mana itu. Mengapa mereka berkata ya, mengapa Quran ini tidak diturunkan ke dua tokoh di dua negeri? Jadi menurut dia yang layak jadi nabi menurut Walid itu dua orang. Satu dirinya Walid, yang kedua orang Taif namanya Abu Umar Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, ketika Nabi Muhammad yang diangkat jadi Rasul, dia nggak terima. Dia bikin perhitungan, dia datang ya untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Dia bilang Abu Jahal akan kulabrak Muhammad, membuat dia malu. Begitu dia sampai ke Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad nggak ngomong banyak, beberapa kalimat saja membuat dalam hal ini seorang Walid itu tiba-tiba tertunduk lesu, sehingga dia keluar dalam keadaan tidak bisa bicara apa-apa. Sampai dia mendapatkan ledekan dari Abu Jahal. Kurang lebih Abu Jahal bilang gitu, ah kamu tuh berangkat semangat sekali, pulang lemes gitu. Ya kalau bahasa sekarang ya, berangkat ke tentara, pulang kayak Cinderella gitu. Ya, ya tampang TNI, hati Hello Kitty kan gitu. Jadi kelihatan kok lemes. Kata Walid, ada sesuatu dari lisan Muhammad yang aku tak kuasa menahannya. Makanya itu Nabi itu punya kekuatan bicara yang luar biasa. Nah, kira-kira kita kalau ingin seperti Nabi, diberikan sebuah isyarat dalam ayat ini bahwa sebagai pendidik, sebagai guru, kita punya sesuatu yang harus menjadi bekal. Apa itu? Di ayat 1 dan 4-nya lah rahasianya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah menyapa Nabi dengan kalimat wahai orang-orang berselimut. Ini isyarat pertama menjadi seorang juru dakwah, menjadi seorang pendidik. Keluarlah dari zona nyaman. Orang yang disapa Allah pertama kali yang berselimut, selimut itu isyarat orang-orang yang selalu berada di zona nyaman. Menjadi guru itu yang ideologis, siap-siap keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba yayasan nahan gaji 3 bulan.
Tapi insya Allah nggak di sini ya Ustaz ya. Tiba-tiba ya kok kita tegas dianggap oleh sebagian orang tua galak. Kita nggak nerima ini macam-macam itu. Ada itu. Karena kalau sebagian guru masih pengen zona nyaman, dia keluar dari track record bagaimana perjalanan pengajaran Nabi yang keluar dari zona nyaman. Siap. Makanya siap diboykot, siap dibully, siap dihajar, siap-siap. Qumil laila illa qalila, bangunlah tengah malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, setengah atau kurang dari malam tersebut. Jadi pertama, Nabi diberi bekal untuk bisa memiliki kekuatan dalam mengajar adalah bangun tengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Inilah resep pertama kalau ingin menjadi guru yang ideologis, yaitu sholat malam rajin, tilawah Quran rajin. Kenapa seorang guru wajib sholat malam? Pertama adalah lika-liku mengajar adalah lika-liku yang menunjukkan ada banyak hal yang akan kita lalui dan itu manusiawi. Bahwa kita akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dan memberikan pengaruh, kita akan menjadi pribadi yang berkeluh kesah, dan berkeluh kesah hakikatnya itu manusiawi. Jadi keluh kesah itu manusiawi, sebab sejak awal manusia diciptakan punya sifat keluh kesah. Khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Sejak awal manusia diciptakan berkeluh kesah. Idza masau syarru jazu'a. Jika diberikan kesulitan, dia curcol. Biasa begitu manusia itu. Aduh gimana sih ini, gimana sih, biasa. Idza masaul khairu manwa, jika diberikan kesenangan dia menahan alias pelit. Enggak, ini buat saya aja. Maka Allah membantah dengan kalimat illal musallin alladzina hum ala salatihim daimah. Kecuali orang-orang sholat dan dia konsisten dengan sholatnya. Maka keluh kesah itu enggak salah. Tapi yang salah kalau keluh kesah ini tidak disalurkan lewat media yang benar. Media keluh kesah dalam ayat ini adalah musallin, orang yang sholat. Maka sebenarnya saat malam hari kita sholat malam, itulah seri kita berkeluh kesah. Keluh kesah yang salah adalah keluh kesah kepada kepala sekolah, keluh kesah kepada yayasan. Sebab manusia tak bisa menjawab problem hidup kita karena mereka pun terbatas. Keluh kesah terbaik adalah kepada Allah. Sehingga hidup itu silakan berkeluh kesah, tapi channelnya yang benar. Channel yang salah itu adalah kepada selain Allah. Diberikannya kita waktu salat malam adalah salah satu keluh kesah. Nabi pernah keluh kesah? Pernah. Buktinya dalam surah Al-Furqan ketika ada ayat 25 ayat 30, Nabi mengatakan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu Nabi keluh kesahkan kepada Allah, dua Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Quran ini sebagai mahjur. Berarti apa? Keluh kesah boleh, yang nggak boleh salah channel. Maka diantara penyebab kita keluh kesah itu akhirnya berada tempat yang salah, kita tak menjadikan sholat kita sebagai keluh kesahnya kita. Padahal diantara ayat Al-Ma'arij 19:20 itu memberitahu bahwa sejatinya orang-orang keluh kesah itu fitrah, tapi dia akan terselesaikan lewat sholat, dan sholat yang bagaimana? Sholat yang daimun. Makanya kenapa kalau kita dalam hal ini tahajudnya jarang, sangat mungkin kita cari keluh kesah ke sembarangan orang. Akhirnya keluh kesahnya ke Facebook, ya. Akhirnya keluh kesahnya ke sosmed, ke WA, Instastory, WA Story, yang sangat berpeluang menimbulkan prasangka. Orang bilang ini nyindir siapa nih, ya. Maka diantara yang dilakukan Nabi itu menjadikan media dengan Allah itu untuk keluh kesah. Nabi Adam keluh kesah. Buktinya waktu dia terpisah dari Hawa,
keluh kesahnya Rabbana zalamna anfusana, diakui. Zakaria berkeluh kesah tentang kebutuhan dia terhadap anak. Jadi keluh kesah itu boleh, karena Allah sangat menyukai hambanya keluh kesah terhadapnya lewat media apa? Lewat sholat. Maka kalau sholat wajib itu adalah standar manusia biasa, sholat tahajud adalah kelaziman seorang guru. Makanya guru yang tak naik kelas adalah guru yang ibadahnya seperti kelaziman manusia umumnya. Yang lain sholat wajib, ya kita sholat wajib Ustaz. Antum tahajud nggak? Jarang. Berarti antum dapatkan jabatan guru tapi perannya peran murid. Tahu jabatan guru peran murid? Jabatan guru itu disematkan kita, tapi ibadah kita sama dengan murid kita. Wajar kalau kita akhirnya lelah. Maka diantara yang kita harapkan, guru itu diantaranya adalah mendapatkan supporting system, diantaranya lewat ibadah yang pertama, lewat sholat. Diantara kelemahan pendidikan zaman now adalah kita ini sering berbicara pengasuhan itu lewat urusan teknis. Betapa banyak yang berburu sertifikasi untuk hal-hal teknis. Pengajaran di kelas, manajemen kelas, pedagogi, apalagi belajar itu, perbaikan kurikulum merdeka, semua jago. Sholat malamnya malas, tilawah Quran gak pernah ambruk. Maka kenapa SOP pengajaran itu penting? SOP pengajaran itu SOP yang secara sadar kita miliki, bahwa kita ketika ngajar bukan menyampaikan isi pikiran kita ke siswa, yang utama adalah mengkoneksikan hati kita kepada siswa. Ingat rumusnya, at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hati sebelum engkau menasehati. Connection before correction, jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Karena anak tak bisa dikoreksi kalau tidak terkoneksi. Koneksi kita kepada anak sangat dipengaruhi dengan koneksi kita kepada Allah. Makanya berlakulah rumus dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak bakal bisa. Walakinallaha alafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati. Jadi dalam urusan pengajaran pakai rumus yang sangat sederhana, namanya rumus cinta segitiga. Ada Allah di antara kita dan siswa. Ini kita, ini siswa, ini Allah. Dekati Allah, semakin dekat dengan siswa. Jauh dari Allah, jauh kita dengan siswa. Makanya diantara hal yang membuat kita sulit mengubah atau sulit mempengaruhi siswa adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maksiatnya guru lebih bahaya dari maksiatnya orang awam. Karena maksiatnya guru merusak sistem pendidikan. Maksiatnya guru itu merusak pendidikan. Makanya kadang Allah memberi isyarat ke para guru itu lebih cepat untuk memuhasabah. Sehingga kalau kita ditegur oleh Allah lewat sebuah peristiwa, sementara kita lihat orang awam melakukan dosa yang sama, kok beda, nggak ditegur, seolah-olah menunjukkan kasih sayang Allah. Suatu hari Muhammad bin Sirin, dia menunggangi kuda miliknya, disebutkan dalam Jam Kabir Imam Tobroni. Kuda yang ditungganginya ini berontak, lompat sana, lompat sini, lompat sana gitu. Sampai Muhammad bin Sirin turun dari kudanya dan menangis. Gitu. Kawannya bertanya, "Lima tabki ya Ibnu Sirin? Kenapa engkau menangis?" Apa kata Ibnu Sirin? "Tersebab dosa-dosaku di malam hari, Allah cabut kendaliku atas kudaku." Kuda yang biasanya turut enak diajak ini tiba-tiba lompat sana lompat sini. Kawannya lantas berkata kepada kawannya yang lain, "Tahukah kalian apa yang dimaksud zunub, dosa dari Ibnu Sirin?" Kawannya nggak tahu yang lain. Ketahuilah Ibnu Sirin punya kebiasaan sholat malam, setiap malam 100 rakaat. Setiap malam ditutup sama witir. Malam sebelum dia naik kuda itu kakinya terasa sakit, makanya dia menutup malam itu hanya 98 rakaat.
sehingga Allah langsung tegur 100, 98, besok kudanya nggak bisa kendalikan. Makanya maksiatnya guru bukan sekedar dia dalam hal ini berbuat dosa, spiritualitas nurun, resikonya siswa susah diatur. Jadi sampai segitunya, kok orang lain begitu? Beda. Karena kita punya yang namanya pengaruh yang berbeda. Itulah kenapa maksiatnya guru beda dengan maksiat orang awam. Jadi kalau kita lihat, kenapa ayat surah Al-Muzammil itu mengajarkan kita untuk rajin sholat malam, semati Al-Quran? Karena ini media. Saya selalu bilang, kalau orang lain itu dianggap ini sunnah, bagi kita seolah-olah wajib. Dalam pengertian wajib untuk memberikan pengaruh. Antum nggak pernah sholat malam, tilawah Quran, jarang berkomunikasi sama Allah. Siapa yang memberi petunjuk antum? Yang jadi masalah kalau kita jauh dari Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang tanpa sadar disebutkan di surat Al-Imran ayat 79, mengajak manusia menjadi hamba-hamba kita. Maka li basyarin ayutiyul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia diberikan Alkitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian, berkata kepada manusia dengan mengatakan, jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Tanpa sadar kita kalau jauh dari Al-Quran, yang kita sampaikan bukan kalau Allah, kalau Rasul, kata saya. Sehingga orang-orang tidak terajak kepada kebaikan, hanya kepada saya. Itu yang menjebak kita, sehingga kita masuk dalam perangkap setan, yaitu mengajak manusia kepada keburukan. Maka berkeluh kesahlah kita kepada yang menerima keluh kesah. Jangan salah channel. Salah channel akan membuat kita malah stres, malah kita tertekan. Nabi sedih, iya. Nabi punya keluh kesah, iya. Tapi Nabi punya saluran yang mengangkat keluh kesahnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat kita adalah media kita untuk curhat. Makanya kalau sholat, ngobrollah dengan Allah dengan dialog yang sejatinya kita sedang mengeluarkan isi hati kita. Makanya kalau ngomong sama Allah itu jujur. Ada harapan kita yang tidak terpenuhi, kita sampaikan. Ya, kadang kita ini kalau ngomong sama manusia jujur, sama Allah tuh jaim. Padahal Allah tahu isi hati kita. Ya Allah, misalnya kalau memang saya nggak dapat jodoh itu, yang lain juga nggak apa-apa ya Allah. Ternyata yang lain nikah sama yang kita naksir, nikah sama yang lain. Dalam hati kita, ya Allah, Allah kok tega banget ya Allah. Padahal kalau mau minta-minta aja. Giliran sama manusia kita jujur, aku tuh gak bisa hidup tanpa dia. Giliran sama Allah kita malah jaim, padahal Allah tahu isi hati kita. Kalau mau nangis, nangislah di hadapan Allah. Kalau mau curhat, curhatlah di hadapan Allah. Kalau mau mengatakan kesal, katakan di hadapan Allah. Allah yang akan bikin hati kita tenang. Makanya minta kepada Allah, keluh kesahkan semua. Jadi manusia itu yang soleh bukan manusia yang tak punya keluh kesah, salah. Keluh kesah itu adalah fitrah manusia. Supaya apa? Supaya dia menggantungkan kepada yang menjawab problemnya, itu Allah. Diciptakan manusia berkeluh kesah, kata Imam Asyarbini adalah agar manusia menyadari bahwa kepada siapa dia mengeluh kesah. Makanya salah satu yang disampaikan oleh Nabi Yakub, ya, innama apa? Ya, dia katakan, sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku, ya, dia mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Lupa tuh surat Yusuf ayat 87 ya. Ya, apa? Askubathi wa huzni ilallah. Ya, askubathi wa huzni ilallah. Jadi keluh kesah boleh. Jadi bukan bilang gini, nggak boleh keluh kesah. Manusia yang sehat, manusia normal itu yang soleh nggak boleh. Salah. Nabi pun berkeluh kesah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku menyampaikan keluh kesahku hanya kepada Allah. Berarti nggak boleh kepada manusia. Manusia boleh kita keluh kesahkan sebagai wasilah perbaikan jika dia punya otoritas memperbaiki. Contoh, kita boleh nggak curhat sama suami?
Misalnya tentang kelakuan anak yang tidak sesuai dengan harapan, dan kita tahu suami bisa menegur anak, boleh. Boleh nggak seorang rakyat berkeluh kesah kepada rajanya karena kebetulan raja yang menentukan harga pangan? Boleh, kata para ulama. Yang jadi masalah keluh kesah ini nggak memberikan efek. Keluh kesah kepada teman malah gibah. Saya teman nih enak di sini nih, di SD kayak gini, masa gaji kita dan sebagainya. Iya nih, kau mau kita keluar aja ya. Tuh, nggak ada efeknya, yang ada gibahin. Iya nih, ngaco banget pimpinan kita nggak mengerti perasaan kita. Jadi gibah, nggak ada perubahan kan? Berkeluh kesahlah kalau itu dirasa kepada manusia dia punya otoritas mengubah. Antum melihat ada yang aneh-aneh di sini, curhat, keluh kesah kepada pimpinan karena dirasa pimpinan punya otoritas mengubah. Ini kayak kebijakannya nggak pas nih, Ustaz. Silakan. Seperti rakyat berkeluh kesah kepada pemimpinnya, untuk apa? Karena pemimpin mendengarkan curhatan itu, dia akan mengubah. Ya, dia akan mengubah. Makanya ketika di zaman Sulaiman Al-Qununi, ketika ada seorang ibu yang bercerita, dia curhat, kambingku hilang pada saat aku tidur malam hari. Terus dia bilang, kenapa kamu tidak menjaganya pada saat dia taruh di rumahmu? Kata dia, lah bukannya engkau sebagai pemimpin ditugaskan untuk menjaga? Ya, lantas untuk apa engkau diangkat jadi pemimpin? Gitu. Jadi dia curhat pemimpinnya karena engkau pemimpin. Jadi sebenarnya curhat itu boleh kepada orang yang akan mengubah, ya, kepada orang yang tahu. Masya Allah. Syukran. Jadi kita curhat kepada manusia boleh, konteksnya kalau dia punya otoritas mengubah sebuah perkara. Curhat sama presiden karena misalnya kebijakan harga BBM naik, boleh. Curhat sama ini boleh. Curhat yang dia dimakruhkan, bahkan cenderung bisa menjadi curhat terlarang kepada orang yang tak memberikan efek berubah. Curhat kepada ustadz psikolog memberikan solusi, boleh, karena memberikan solusi. Tapi curhat kepada orang yang hanya menambah, ya, keluh kesah kita, itu yang terlarang. Keluh kesah yang terlarang adalah keluh kesah yang malah menambah dosa baru, yaitu ghibah. Jadi keluh kesah adalah suatu yang manusiawi, dibolehkan, dan keluh kesah ini dijadikan sarana kita untuk mengenal kemahakuasaan Allah. Makanya banyak-banyaklah minta kepada Allah, banyak-banyak curhat kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tapi kalau mau keluh kesah sama manusia, pastikan apakah ada pengaruhnya untuk terjadi perubahan. Kalau nggak ada, lebih baik tahan. Kira-kira kalau saya ngomong sama ini ada perubahan, enggak, dia nggak punya otoritas, buat apa antum cerita sama dia? Paling dia cuma oh ya udah. Kecuali dia punya otoritas untuk menyampaikan kepada yang lebih tinggi, karena antum nggak punya yang namanya ya sarana untuk ketemu sama pimpinan paling atas, silakan. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi ya materi hari ini sekedar untuk menguatkan betapa kekuatan dasar seorang guru adalah bermula dari kuatul ruhiyah yang akan mengangkat derajatnya, dan Allah yang akan memuliakan dirinya dunia dan akhirat. Itu mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada sesi diskusi kita jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Fehri yang telah memberikan kita kata-kata nasihatnya. Ya, pelan-pelan bagi kita para guru, jika kita pun belum beres, gimana lagi kita mau mendidik anak-anak kita. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan para ustaz atau ustazah yang ingin bertanya, kami silakan. Baik Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Karena kawan-kawan belum ada pertanyaan, saya tanya dulu. Gini Ustaz, kadang-kadang kan kita bersosialisasi sama teman-teman sesama pengajar itu kan pasti tidak selalu baik saja Ustaz. Pasti ada konflik atau seleknya. Bagaimana cara kita agar kata-kata kita itu didengar oleh teman kita ini Ustaz?
Nah, karena kan biasanya selek atau tidak pasnya itu gara-gara kata-kata. Iya. Kalau mau kata-kata kita didengar, yang pertama pastikan dia udah bangun dari tidur. Karena dia tidur. Bangunin dulu, bangun. Ya. Udah tidur. Jadi kalau kita lagi tidur, ya selek gitu. Dia nggak dengar. Poinnya gini, dalam Quran itu kalimat penting kita dalam berkomunikasi itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amattaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida. Itu rumus komunikasi secara umum. Apa makna qawlan sadida? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan qaulan sadida maknanya adalah mustaqiman la iwijaj wala inhiraf. Perkataan yang jujur yang tidak berbelok-belok. Seringkali prasangka itu pakai kode-kodean kalau ngomong sama teman. Padahal sorohah rohah, terus terang itu rohah, menyenangkan. Jadi kalau kita pakai kode-kodean itu akan senantiasa merasa. Makanya jujur, nggak boleh manipulasi. Kalau ngomong itu jelas. Itu makna pertama dari yang disebut as-sadid. Yang kedua, sadid maknanya adalah as-sawab, tepat. Tepat. Komunikasi itu harus tepat. Kan diantara doanya Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid romaitahu wajib dakwatahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panah, tepat. Saddid itu kan maknanya tepat. Kita kalau nggak sempet sholat istikharah, pengen buru-buru ngambil keputusan, tahu doanya? Tahu doanya kalau kita, waduh gimana ya, harus ngambil keputusan sementara belum sempet istikharah. Allahumma hdini wasaddidni, kan gitu. Ya Allah, beri petunjuk padaku dan tepatkanlah aku dalam mengambil keputusan, gitu. Tepat. Jadi sadid itu maknanya tepat. Nah, tepat di sinilah pentingnya kalau ngomong sama orang, tepat melalui 4 hal. Makanya ini ilmu yang mungkin kalau diurai bisa 4 kali pertemuan seminar. 1, tepat secara usia. Ngomong sama anak kecil, sama remaja, sama orang dewasa itu beda. Ya, kalau ngomong sama anak kecil itu apalagi anak-anak balita itu masih ngomong atraktif, karena yang dibutuhkan kan seorang pendidik atraktif. Makanya kalau ngomong mana TK, kita boleh tuh pakai gerakan tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Sama anak TK, sama anak SMA, coba semuanya tangan ke atas, muntah-muntah lah dia. Makanya kita harus tahu, jangan mentreatment anak remaja dengan treatment anak TK. Itu membuat anak remaja jijik banget, sepaham. Karena salah, tidak tepat kita. Termasuk kalau ngomong anak TK, jangan kita omongan yang berat. Ya. Jangan lagi dikira anak-anak, bu guru mau tanya, menurut analisis psikologi kalian konflik Rusia dan Ukraina itu dari sudut pandang epistemologi gimana ya? Itu habis itu pingsan semua. Ngomong apa gitu ya? Dan harus atraktif, nggak boleh kaku. Ada seorang ayah gitu nelpon anak TK-nya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup langsung kemana? Kok ditutup? Nah itu tadi Ustadz Hadi Hidayat dipikir gitu. Kalau pernah TK harus Assalamualaikum gitu. Anak remaja beda lagi, orang dewasa beda lagi, itu namanya. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Jadi kan beda, laki-laki perempuan beda. Tadi sudah saya bahas, makanya ada psikologi laki-laki, psikologi perempuan. Kalau laki-laki disebut zakar, zakar itu dikata zakar al-dzikrun, artinya makhluk berpikir. Maka ngomong laki-laki gini, kalau setelah saya pikir-pikir ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan disebut innahunal mu'anisatul ghaliyat, kata wanita itu makhluk yang berperasaan sensitif. Kalau makanya ngomong perempuan setelah saya rasa,
rasa. Makanya kalau laki-laki itu ditepuk, kalau perempuan diusap. Antum nih kalau gendong anak laki-laki gini, Masya Allah, anak perempuan iya gitu. Kalau ngomong sama laki-laki nggak boleh berhadapan, samping menyamping. Nabi itu nggak pernah ngomong berhadapan, karena berhadapan bagi laki-laki itu dia dianggap sebagai pihak yang inferior, diadili. Tapi kalau samping menyamping setara. Laki-laki nggak suka kalau diposisikan sebagai terdakwa samping. Maka Nabi itu kalau ngomong sama laki-laki duduknya itu sampai Abdullah bin Abbas taruh di depannya, bukan beradu gini, jadi taruh depannya, jadi searah. Ngomong laki-laki gitu, ya bapak mau ngomong sebentar sama kamu nih, gimana ya, bapak tuh dengan laporan gitu. Kamu bisa ngomong laki-laki, atau sama kawan kita, akhian mau ngomong sama antum nih, anda dapat laporan begini-gini, enak, ya itu kalau laki-laki gitu, dia akan jawab. Kalau dia dudukan di depan, dia akan merasa, aduh, saya ada di ruang KPK nih kan, penyidik namanya. Tapi kalau perempuan beda, kalau perempuan itu duduknya paling senang berhadapan, perempuan paling senang dilihat. Jadi tepat secara jenis kelamin. Yang ketiga, tepat secara tabiah. Kullu ya'malu ala syakilatih. Dalam surat Al-Isra 84, katakanlah masing-masing bersifat bertindak berdasarkan syakilah. Makanya Nabi itu tahu mentreatment sahabat. Ada sahabat yang mellow, kayak Abu Bakar gampang nangis. Ada sahabat yang keras kayak Umar. Umar tuh omongannya nggak jauh dari penggal aja, tabok aja tuh Umar. Ada orang munafik, adribu unuqaha dalam munafik, saya penggal aja kepada orang ini. Mungkin ada seorang siswa kita atau guru kita tuh bahasanya hantem aja pak, pecat aja pak, mau susah bilang gitu. Ada tipikal tuh kayak Utsman, pemalu. Utsman tuh laki-laki tapi pemalu. Yang kelihatannya itu dia menjauh diri, ada. Maka Rasulullah kalau depan Utsman tuh betisnya kelihatan, dia tutup. Jadi kita ini salah komunikasi karena kita nggak kenal tabiahnya dia. Dia ini orang pemalu, jadi antum nggak bisa langsung spontan di depan dia. Ada yang tipikal bercanda kayak Nuaiman Ansori itu bercanda, orangnya humoris. Jadi kita harus kenali orang-orang seperti itu. Yang keempat, tepat secara al-waqi, yaitu tepat secara konteks situasi. Jadi lihat situasinya, tidak semua yang baik itu pas di situasi yang berbeda. Contoh, zikir hamdulillah baik nggak? Tapi kita sampaikan pas ada orang bilang ibu saya meninggal, alhamdulillahirabbil alamin, menyakitkan. Ya, istighfar baik nggak? Baik, tapi pas suami pulang, astagfirullahaladzim. Ya, auzubillahi minasyaitonir kan gitu. Gila tetangga lewat, alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu. Jadi bukan masalahnya nggak paham konteks. Orang tidur antum nasihatin, ngomel. Orang lapar dikasih ini, susah kenyangin dulu. Itulah mengapa ketika kita paham tentang qaulan sadida, kita tahu mentreatment. Makanya Nabi itu kalau pagi-pagi itu nggak pernah nanya tugas. Tahu nggak kebiasaan Nabi kalau pagi sama sahabat? Nabi itu bikin happy sahabat dengan pertanyaan gini, hal ro'a ahadu minkum al-badata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi pagi-pagi nggak nanya yang berat-berat. Semalam dengar suara gemuruh nggak? Itu tanda akan turun Dajjal 40 hari lagi dan kita akan menghadapi yang namanya masa kegelapan. Antum siap-siap, wah udah langsung pingsan itu orang. Pagi-pagi tuh jangan bahas Dajjal dulu. Maka jangan pernah undang Ustadz Rahmat Baikuni isi kajian subuh. Salah lokasi antum. Ustadz Rahmat Baikuni ngisinya pas siang, sore gitu, karena subuh itu yang happy-happy. Nabi itu ada sahabat itu cerita kalau dia mimpi buruk, namanya Abdullah bin Umar, dibawa keliling neraka, dia dibawa 2 malaikat keliling neraka, ngeri ya, tour of the nar kan gitu ya. Ada yang mau nggak? Walaupun free trial ogah gitu ya, free trial nggak mau. Pulanglah dia, bangunlah dia dalam keadaan emosi negatif, dan itu dia malu. Akhirnya dia mau cerita hanya kepada rumusnya gini. Muhammad bin Sirin, salah satu ulama ahli ta'wil, mengatakan gini, jika kita mimpi buruk itu haram diceritakan kecuali sama orang yang tak punya hasad sama kita.
Makanya jangan sembarangan cerita mimpi buruk, karena kalau ada orang hasad sama kita, mimpi buruk itu jadi senjata ain buat kita juga. Ain itu bukan sekedar mata, tapi juga karena cerita mimpi yang kita ceritakan. Maka diantaranya kalau ada mimpi buruk, boleh cerita sama orang kita yakin dia nggak ada hasad. Biasa orang nggak ada hasad biasanya apa? Saudara kandung, pasangan kita. Makanya Abdullah bin Umar cerita sama Hafsah, kakaknya, yang lain istrinya Nabi. Kata Hafsah, saya cerita sama suamiku, Rasulullah waktu dengar cerita bahwa Abdullah bin Umar mimpi dibawa keliling neraka, dipanggil. Dan inilah hebatnya Rasul. Orang lagi bete pagi-pagi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Ni'ma rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki engkau wahai Abdullah kalau engkau rajin sholat malam. Bayangkan tadinya udah bete banget, tiba-tiba berarti saya lelaki terbaik kalau rajin sholat malam. Gue istri-istri aja gitu. Udah siap. Udah siang wajar itu. Jusnya belum sampai itu, baru sampai sini. Jadi rumusnya ada yang disebut namanya tepat secara konteks. Makanya kita tuh harus pahami dulu, satu, usia yang kita ajak ngobrol. Kedua, ini laki apa perempuan. Tiga, tabiatnya, ini orang pemalu, dia keras atau apa. Kok keras terus terang aja. Kalau dia orangnya agak lembut, bawaannya sensitif, jangan kita ancam-ancam. Yang keempat, ini waktunya tepat apa enggak nih, dia lagi lapar apa enggak, dia udah makan belum, dia ngantuk apa enggak, begitu. Nanti disitulah itu disebut kaulan sadida. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan tidak yang lain ada yang pertanyaan? Belum kasih lagi. Borongnya mantu. Ini buat saya ya. Yang itu saja. Sudah siang kan? Iya. Gini Ustaz, jadi kalau tadi ceritanya, kalau kadang-kadang anak bata atau anak-anak didik kita itu agak susah kita arahkan, berarti berkaca pada diri kita dulu, gurunya. Jadi apakah walaupun kita sudah berusaha sebaik-baiknya, rupanya anaknya tetap bata, gimana tuh Ustaz? Apa tuh batu? Bata itu agak susah diatur. Yang pertama adalah jadilah pendidik ulul azmi. Maksudnya apa? Allah perintahkan kita bukan berhasil dalam mendidik, tapi berproses dalam mendidik. Nabi Nuh itu putranya kafir. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Allah puji dalam surat Al-Imran 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim atas segala umat. Nuh satu di antara makhluk Allah yang dipilih sebagai manusia terbaik. Padahal anaknya kafir. Kenapa? Karena Nuh tak putus asa. Dia jalankan aja. Inni dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam siang, bukan bertambah dekat malah kabur. Tuh Nabi Nuh, dia nggak putus asa, jauhin aja malam siang. Kalau kita mungkin siang doang, malam nonton bola. Nabi Nuh malam siang. Makanya perintah Allah dalam surat At-Taubah 105 apa? Wa quli malu fasirallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan orang mukmin akan menilai. Berusaha saja. Hidayah itu bukan milik guru, milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu itu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Allah yang kasih hidayah. Nabi Muhammad aja nggak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Abu Thalib nggak bisa. Allah ingin memberitahu di antara hikmah, kata para ulama, kenapa Abu Thalib sampai nggak dapat hidayah sampai akhir hayatnya, untuk mengajarkan kita bahwa hidayah itu bukan milik Muhammad. Kalau Nabi saja nggak bisa, apalagi kita. Maka jangan berpikir seolah-olah ustadz itu bisa pasti anaknya soleh, bahkan ustadz parenting pasti anaknya baik. Enggak. Saya sudah menyatakan, makanya saya nggak pernah sebut mau pakar parenting, bahaya.
khawatir saya jadi jumawa, maka nanti bahayanya diuji Allah dengan anak. Maka saya bilang, nggak, jangan sebut saya pakar, please. Saya ini khawatir Allah uji. Sebutlah saya penggiat, sebut saya praktisi. Karena kok pakar nanti, jumawa saya, saya pasti saya baik. Nanti diuji untuk Allah yang mengatakan, hei, yang akunya pakar nih anakmu kubikin bermasalah. Kok bisa tuh ubah anakmu? Nggak bisa. Saya nggak bisa ngubah anak saya. Apakah seorang pakar parenting anaknya pasti soleh? Anak soleh? Nggak bisa. Anak soleh pasti kalau bapaknya namanya soleh, itu anak soleh. Udah serius sekali tunggunya. Iya kan? Udah serius. Iya, kalau bapaknya soleh kan dia anak soleh. Makanya saya nggak bisa. Makanya di antara tugas kita adalah terus berusaha. Makanya jadilah pendidik ulul azmi, sebagaimana Nabi Nuh, Rasulul Azmi yang berusaha, kita pun gitu. Jadi nggak ada kata putus asa. Saya udah sering banget, Ustadz, terusin. Batasnya kapan, Ustadz? Hatta yatiyakal yakin, sampai datang kematian. Mau dia duluan yang mati atau saya dulu yang mati? Selesai, sudah, kholas. Dan di akhirat yang ditanya Allah bukan gini, hei kamu guru ya, kok anakmu, muridmu begini? Enggak. Ya Allah lakukan adalah apa yang kau lakukan untuk muridmu itu. Makanya jangan GR. Ada orang status guru sebenarnya nggak berperan dalam kebaikan. Duduk aja. Ketika anak hafal Quran, nggak, Allah akan nanya, bukan ini anak hafal Quran gimana? Dia nggak bisa bilang, nih saya kan gurunya. Dulu waktu di SD kamu ngajar dia nggak? Enggak. Jangan ngaku-ngaku guru kalau tak sekalipun ilmumu kau berikan ke dia. Tak pernah ngajarin dia. Terus mengklaim itu kan murid saya waktu SD itu guru murid saya. Makanya alhamdulillah Allah Maha tahu kita nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan dia baik itu karena punya tetangga. Makanya di antara tugas kita adalah berusaha saja. Yang membuat kita stres itu ketika murid itu nggak nurut, bandel, atau ketika anak kita itu adalah karena mikirin hasil. Mungkin itu yang bikin kita stres. Ini kenapa sih? Kok susah sekali? Stresnya di situ. Aduh, jangan-jangan ntar saya dianggap guru yang gagal. Guru yang gagal itulah guru yang keluar dari syariah, keluar dari petunjuk Allah. Lakukan saja. Apakah ukurannya jumlah? Nabi Nuh itu, kalau ukuran jumlah, Nabi Nuh itu mungkin nabi yang gagal. Bayangkan ya, 950 tahun berdakwah, umatnya yang masuk kendaraan atau menjadi pengikutnya cuma 80 orang. 80. Kalau pakai statistik, setiap 11 tahun sekali yang daftar jadi muridnya cuma 1. Kalau ukuran jumlah jadi patokan kesuksesan pendidik, maka lebih duluan masuk surga itu Ustadz Hamdi dibandingkan Nabi Nuh. Ustadz Hamdi berapa tahun di Luqman Hakim? Luqman Hakim udah 11 tahun. 8 tahun, udah berapa muridnya? 500. Nabi Nuh 80, 950 tahun. Mau kita nyinyirin gitu ya, Nabi Nuh 80. Kalah, dia nggak belajar metode pendidikan sih dia. Kayaknya dia nggak ikut kajian parenting Ustadz Benri, nggak gitu. Nabi Nuh itu mulianya lebih daripada siapapun di zaman ini. Sehebat apapun pakar, mau dia teguh, ya apapun nggak bisa. Karena Nabi Nuh itu mengajarkan proses. Makanya kita belum tentu yang merasa bahwa murid saya itu banyak sebagainya, lebih banyak daripada Nabi Nuh. Masalahnya adalah kita menjalankan apa yang dilakukan Nabi Nuh, nggak datangin satu-satu. Jangan muridnya pintar, makanya dia belajar sendiri. Bukan dengan anak kita sebentar doang. Maka diantara tugas kita berusaha aja. Itu membuat kita ketika di akhirat itu kita nggak dituntut Allah. Kita kan bilang, ya Allah Engkau Maha tahu waktu di dunia aku lakukan ini, bagaimana dia lakukan ini, tapi hidayah tak sampai juga kepada dia. Engkau yang beri hidayah, saya nggak punya kuasa. Allah tahu. Seorang ayah juga tak bisa beri hidayah sama anaknya. Kalaupun anaknya baik, jangan mengklaim. Kalau anak baik itu tanpa usaha dia, Allah Maha tahu kok. Kalau klaim kebaikan itu bisa diklaim, maka yang lebih layak masuk surga itu adalah bapaknya Ibrahim. Azhar itu bisa aja mengklaim ke sana kemari, tahu Ibrahim nggak? Itu saya bapaknya.
Ini Azhar, anak saya itu Ibrahim yang kalian jadikan sebagai tokoh umat itu, nih bapaknya. Lah dia aja membuat patung kok. Jangan mengklaim sesuatu yang kita sendiri sebenarnya Allah tahu kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita berusaha saja. Allah alam shawab. Ustaz izin bertanya. Silakan. Bagaimana tips menjadi guru yang berkualitas menurut Islam, walaupun ketika mental kita sedang tidak baik-baik saja, supaya anak-anak tidak terkena imbas dari mental breakdown-nya seorang guru? Iya. Pertama, saya itu kalau ditanya tips, biasanya saya suruh parkirin mobil saya dulu, saya kasih tips. Iya. Iya. Iya, biasanya kalau bawa mobil nih saya kasih tips gitu. Begini ya. Prinsipnya adalah kita manusia yang Allah berikan berbagai macam rasa. Bahwa hakikatnya Nabi pun merasa sedih manusiawi. Nabi saja pernah mengalami tahun kesedihan, sebut amul huzni. Cuman kalau kita dalam kondisi mengalami kondisi emosi negatif, lakukanlah dua hal seperti Nabi diajarkan oleh Allah supaya segera memperbaiki dirinya. Nabi kan pernah mengalami peristiwa yang melatar belakangi lahirnya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu mengalami kesedihan karena ditinggal dua orang yang berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Khadijah dan pamannya. Sedih lah, manusiawi. Maka Allah meminta dua hal kepada Nabi. Satu, move on, bergerak. Makanya kalau kita dalam kondisi emosi negatif, jangan vakum. Berdasarkan riset, orang kalau sedih semakin mengurung diri, semakin sedih. Makanya emosi itu dibuang itu dengan bergerak. Jalan itu memperbaiki supaya emosi, berenang memperbaiki emosi. Ya makanya jangan kita malah mengurung diri dalam kamar terus nyetel lagu India, jangan. Makin sedih. Apalagi nontonnya sinetron Hidayah Indosiar itu. Jadi itu kita harus tahu. Rasulullah itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah yang memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi simbol Masjidil Haram Masjidil Aqsa adalah simbol pergerakan, simbol move on. Move on itu pertama harus bergerak. Makanya kita diantaranya kalau kita ingin keluar dari jerat-jerat emosi negatif, jangan vakum. Karena yang membuat kita bisa diilaj, diobati itu adalah ketika kita disibukkan. Cukup move on tidak. Rasulullah melakukan move up. Move up itu Allah angkat dia ke Sidratul Muntaha. Disitulah awal perintah sholat yang menjadi hiburan bagi orang beriman. Maka diantara yang kita lakukan kalau kita dalam kondisi emosi negatif, kita boleh rehat sejenak. Boleh kita bilang, itulah diantaranya pentingnya kita yang namanya amal jama'i. Amal jama'i adalah sebuah kondisi yang dimana saat satu pasukan itu dalam keadaan tidak siap, ada yang menggantikan. Itulah yang membuat kita bisa menjalankan peran ini. Seperti pasukan pengibar bendera, kalau ada satu yang gagal, harus siap membackup. Kita harus jujur kalau kita dalam kondisi yang tidak siap. Bisa kita bilang, misalnya ukhti, Afan, saya tuh pagi ini benar-benar saya ada masalah dengan suami dan saya tidak siap untuk ngajar. Saya khawatir berimbas. Boleh gantikan sebentar. Maka kita buru-buru, saya belum, mungkin kita PMS. Udahlah kita PMS, udah gitu kita mengalami musibah yang lain, begitu kita cek rekening, ucapan maaf yang ada kan bikin kasih perasaan lebaran masih lama, kan apa maaf ya, do gitu update status di Facebook nggak ada yang komen, kan stres gitu. Ini nggak ada yang peduli sama saya gitu ya, orang tuh kayak nggak peduli banget sama saya ya. Begitu pulang Tupperware kesayangan dihilangin juga sama suami itu, aduh. Begitu kita tahu kondisi seperti itu, emosi kita lagi nggak siap,
maka kita harus menyadari boleh. Jadi kita manusiawi untuk mengatakan saya itu ingin rehat sejenak. Saya boleh ya, itu boleh. Seperti itu. Setelah itu kita move on, jangan diam, bergerak. Orang-orang yang mengalami masalah emosi, di antara sunnahnya itu jangan berada di lokasi yang sama. Rasulullah pernah menangani kasus konflik antara seorang sahabat Jahjah Al-Ghifari dengan salah satu kaum Ansor. Rasulullah ketika tahu konfliknya hanya karena rebutan lahan air, maka Rasul mengatakan, tinggalkan tempat ini, mari kita bergerak. Karena itu kalau kita tahu punya emosi-emosi yang kita bergerak, izin kepada suami, boleh nggak jalan dulu atau saya pergi dulu. Dan sebaik-baiknya tempat untuk kita melabuhkan emosi itu adalah masjid. Terjaga kita dari hal-hal yang membuat kita rusak, karena jangan salah tempat. Rasulullah katakan khairul biqai al masajid wa syarrul biqai al aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Makanya kalau kita bermasalah jangan lari ke mall, bisa stres, makin stres. Bukan kita yang stres, suami yang stres. Karena kalau perempuan lagi masalah lari ke mall, niat dari rumah beli rinso, pulang bawa TV LG, iPhone Max Pro, ya seperangkat ya brosur apartemen, waduh payah. Makanya diantaranya adalah suami ya kalau kita dalam keadaan itu larinya ke masjid saja. Ya seperti itu. Jadi kita boleh jujur apa yang kita rasakan, kita butuh backup dengan orang yang bisa membantu kita. Yang paling penting adalah kita boleh meluangkan katarsis. Katarsis itu mengungkapkan isi hati kita. Boleh kita tulis, kita ungkapkan. Karena kalau kita nggak ungkapkan, dia akan membeku dalam jiwa kita. Yang disebut freeze emotion. Emosi membeku itu ibarat nanah bisul yang membuat kita kok sakit walaupun udah berlalu sakit. Makanya sebagian besar orang bermasalah itu adalah tidak dikeluarkan, ya, tidak disampaikan. Kita kalau ada masalah itu tabiat buruk kita adalah dilupakan. Melupakan masalah itu tidak seperti sakit gigi, itu kan dilupakan oleh memori dengan minum Ponstan, ya obatnya. Sakit gigi minum Ponstan itu sebenarnya saraf kita dibikin supaya lumpuh, supaya rasa sakitnya nggak sampai ke bagian sakitnya sembuh. Enggak diobatin. Sebagian orang melupakan, ya biarin aja lah. Kita berantem sama suami, lupain aja lah, ntar juga bawa tidurnya ntar juga hilang. Kalau bawa tidur bisa menghilangkan masalah, bangsa kita butuh tidur karena banyak masalah. Ternyata kan enggak. Melupakan masalah itu seperti saya naruh handphone ini, dia terus ada di situ. Lama-lama ketika kepicu itu lagi. Itulah mengapa kalau ada masalah kita boleh rehat sejenak, setelah itu kita bicarakan. Saya ingin bicara sebentar. Ini khawatir mengganggu perasaan saya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah yang berkeluh kesah tadi Ustaz. Bagaimana cara kita ingin berkeluh kesah dengan sikap pasangan kita misalnya? Bagaimana cara yang tepat agar keluh kesah kita itu dapat diterima? Maksudnya keluh kesahnya bisa diterima, bisa didengar, gitu Pak. Nggak tambah masalah gitu. Bisa ditanggapi. Ya, mudah-mudahan suaminya dengar. Pertama, kita tidak bisa berharap respon orang terhadap kita. Respon orang itu kan kalau mau sesuai keinginan kita ingin orang responnya sesuai harapan kita. Maka diantara pelajaran penting dalam hidup itu adalah kita bebas bersikap, tapi jangan mengendalikan sikap orang. Yang kita bisa kendalikan adalah sikap orang apapun, kita mengendalikan diri. Orang kesel sama ini kita, ya sudah. Supaya apa? Diri kita siap-siap untuk dikecewakan manusia. Bahwa manusia itu responnya nggak sesuai harapan. Dan itu biasa.
Bagaimana caranya supaya suami dan sebagainya? Ya sebenarnya kita sudah pakai teknik-teknik yang kita pelajari. Misalnya kalau kita mau curhat, pastikan juga kondisinya lagi siap. Karena kita harus tahu bahwa kondisi suami juga kalau nggak siap, dia bisa lebih parah lagi. Dia baru pulang ngantuk, ya, habis dapat PHK, ban motor bocor, ya, udah gitu digigit sama anjing, gitu, dicium bencong, ya, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng, apes. Mau gimana? Pulang kita sampaikan, ini pasti masalah. Makanya diantara yang kita lakukan adalah pastikan kalau kita mau curhat, kenali sudah siap nggak? Sudah siap nggak dia didengarkan? Yang kedua, dia tipikal pendengar yang baik atau tidak? Kalau dia bukan tipikal pendengar yang baik, ya sudah. Makanya curhat itu bisa kita sampaikan kepada suami kalau kita sudah punya mekanisme yang sudah beres secara hubungan. Mengapa saya selalu kata gini, carilah jodoh yang enak sejak awal nikah diajak ngobrol. Makanya ini ada yang belum nikah sini? Banyak. Ya, ya. Saya doain lah segera nikah insya Allah ya. Jadi gini, ini rumus sederhana kalau ta'aruf. Kalau ta'aruf itu gini ya, 80% kegiatan nikah itu ngobrol. Maka kalau sejak ta'aruf dia udah nggak enak diajak ngobrol, mendingan gak usah lanjutkan. Karena nanti sakit hati. Banyak istri-istri itu yang dia sejak awal susah banget diajak ngobrol. Dia sejak awal ta'aruf nggak dicek ngobrol sama dia nyambung bang nggak. Makanya kalau sejak awal ngobrol tuh nyambung, enak, responnya enak, itu. Tapi udah terlanjur Ustadz gimana? Kalau udah terlanjur ya terima nasib. Disitulah pahala kita. Pahala kita itu diukur dari terima apa yang sejatinya nggak kita sukai. Innal izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Ya sudahlah, terima apa ya. Memang tidak seperti itu. Maka kalau kita ingin curhat sama pasangan, kenali track recordnya, dia orang yang bisa respon atau tidak. Apakah dia menambah masalah? Jangan-jangan kalau kita curhatin lebih besar lagi ininya. Maka kalau dia dicurhatkan lebih besar lagi mudorotnya, ya sudah, menahan diri untuk tidak curhat. Ya udah kepada, ingatkan dari rumus curhat apa? Rumus curhat adalah jika orang kita curhati itu bisa menyelesaikan masalah kita, maka curhatlah. Jika yang dicurhati hanya menambah masalah, cegahlah. Ya, cegahlah. Ya. Bereskan dulu hubungan dengan pasangan sebelum kita curhat. Berarti harus tahu mekanismenya. Siapkan dulu pasangan untuk menerima curhatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kan setelah dari pariwisata itu ada lagi yang tidak terlaksana. Ya. Jadi seolah-olah kita siap untuk menghadapi anak dan pasangan kita. Tapi terkadang kondisi kita tuh lelah, sedang down. Jadi tiba-tiba ketika pulang menghadapi anak dan berulang kita bilang itu biasa. Karena efek dominannya. Ya. Gimana cara kita bisa tetap tenang walaupun kondisi kita terlalu capek menghadapi anak? Iya. Kemudian yang kedua tentang buku Fajar Mensa. Kalau Fajar Mensa itu kan tentang hubungan ayah kepada anak satu. Sedangkan yang kedua kan antara suami ke istri. Saya bertanya kok sepertinya sih terbalik. Tahu saya kan kepada pasangan itu baru pada anak satu. Iya. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah kalau kita belajar kajian parenting yang kita dapatkan dan kita terima, memang itulah semangat yang kita peroleh. Semangat itu seperti wangi tubuh. Antum mandi hari ini, wangi. Ya, ketemu orang pede peluk, tapi antum nggak mandi lagi selama 3 bulan. Setelah itu antum ketemu Ustaz Hamdi, dipeluk pun jangan belum mandi, belum sikat gigi.
Maka siapapun yang sehari ini merasa mandi, saya mandikan itu, maka setelah ini jangan berhenti mandi. Yang membuat wangi tubuh kita, semangat kita turun karena kita mandinya setahun sekali. Antum habis ini, wah semangat habis ini, pokoknya istri gampang banget. Ntar tunggu Ustaz Bendi setahun lagi datang lagi lah. Makanya jangan ngandelin mandi dari saya, yang lain juga bisa memandikan. Di YouTube ada, atau kajian lokal. Yang penting sering-sering mandi. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lelah wajar. Lelah ini bisa jadi karena kita nggak mandi. Makanya kan saya tanya sama Ustadz waktu kita pulang, Ustadz apa rahasianya Ustadz bisa terus stamina fit, bahkan kau ngomong itu. Saya bilang guru itu kalau dia ngajar tapi nggak belajar itu guru diare. Antum keluar terus-terusan tapi nggak makan, diare. Maka guru diare lemes. Ngajar itu lemes tuh. Makanya guru yang nggak semangat itu diare karena sering ngajar tak pernah belajar. Jadi kalau saya ditanya Ustaz Andi, berarti Ustaz gimana? Saya belajar, saya punya guru juga, saya ikut halakoh. Guru yang dia nggak mau ngajar, belajar aja, itu guru sembelit. Dia gelisah. Ilmunya ada tapi nggak mau keluarkan dalam tulisan, nggak mau ngajar umat. Ada ide tapi dari keluarkan, maka sembelit. Maka Allah jadikan kita rumusnya dalam surat Ali Imran 79, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimnal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah generasi rabbani yang mengajarkan dan belajar. Jadi rumusnya gitu. Terus bagaimana kalau kita tiba-tiba lelah, gak ada manusia itu kullu bani Adam khotoun. Makanya kalau salah biasa, perbaiki aja, minta maaf. Yang jelas gini, untuk sampai kepada kesempurnaan dalam menyikapi pasangan itu butuh latihan. Menjadi ayah yang baik atau suami yang ideal itu seperti otot six pack. Antum pernah nggak badan one pack langsung masuk fitness center langsung six pack? Hebat nih. Nggak ada, treatment dulu. Makanya gagal, capek ya. Saya aja nggak merasa bahwa saya menjadi ayah yang baik, saya enggak. Masih aja kadang-kadang marah, diam mah, lebih capek nih. Masih. Tapi minimal kadarnya sudah berkurang. Dulu mungkin setiap hari, sekarang jadi seminggu sekali, atau sekarang sudah sebulan sekali, atau bukan setahun sekali lah, udah dihitung jari. Anak saya jadi bilang, Abi biasanya tuh kalau apapun, entah sekarang udah nggak ada. Itulah otot six pack hasil dari latihan yang kita lakukan. Jadi nggak usah berhenti men-treatment diri. Jadi pahami aja, lagi fitness center nih, lagi fitness. Jadi kalau ketika lelah, wajar lah gitu. Wajar kita bilang, ya Abi juga lagi ini, wajar. Buru-buru minta maaf, besok latihan lagi. Besok latihan lagi gitu. Jadi nggak ada orang yang langsung, nggak ada yang jaminan mau ikut kajian berhenti itu langsung gitu, nggak ada. Saya juga nggak bisa menjamin diri saya, tapi saya belajar seperti fitness center, ya. Jadi otot kita nanti terbiasa kalau sering. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, Fatherman 1 dan Fatherman 2 itu kecelakaan sejarah. Awalnya majalah Umi minta, Ustadz, Ana minta tulisan antum dong Bang Mabrur tuh. Ana senang sama tulisan antum, tulislah sini. Yaudah tulis. Ana mau bicara tentang ayah. Antum kan biasanya ayah, tulis. Selesai, kirim. Suka, banyak minat. Tulisan antum bagus nih gitu. Kenyataan di lapangan, istri-istri langsung curhat, emang ideal banget tulisan Ustadz, tapi suami saya, nah gitu. Saya baru sadar, iyalah kenapa ngomongnya ayah dulu. Istri-istri banyak yang tersakiti. Akhirnya saya mundur. Jadi awalnya ayah anak setelah kenyataan di lapangan nggak semudah itu Ferguson.
Ternyata ayah ini tak bisa menjalankan perannya, istri itu banyak terluka. Mundurlah saya. Jadi yang benar memang harusnya ya Ferdinand 2 itu harusnya Ferdinand 1. Tapi seolah-olah saya sedang ingin flashback. Sudah jadi ayah yang hebat, sudah, jangan GR dulu, tanya istrimu. Sehingga Ferdinand 2 jawabannya adalah untuk memberitahu, ya jangan-jangan kamu ini GR soal ini, istrimu belum tentu. Makanya supporting untuk bisa Ferdinand 2 maka dilakukanlah di Ferdinand 1, Ferdinand 2. Makanya tagline-nya adalah itu adalah flashback. Makanya tagline gini, sebelum jadi ayah yang baik jadilah suami yang simpatik. Seolah flashback. Banyak yang pengen di Ferdinand 1 kok nggak berhasil, jangan-jangan masalahmu ada di istri. Makanya Ferdinand 1 adalah jawaban atas Ferdinand 2 adalah jawaban atas Ferdinand 1 yang gagal. Sudah terapkan Ustadz, tapi kenapa ya anak saya tetap nggak mau deket sama saya, sudah jadi ayah gini-gini. Jawabannya Ferdinand 2, gara-gara engkau belum jadi suami simpatik, susah jadi ayah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi kan tentang yang terkait masalah kamu dan terkait masalah ini boleh? Gimana? Kalau dari tadi kan ceritanya tentang yang cerita tentang masalah dunia. Kalau muridnya yang cerita masalah gurunya. Ya, kamu berani juga ya. Berani kamu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarkan ya. Mudah-mudahan Ustaz Hamdi ridho, jangan sampai dikeluarkan ya Ustaz Hamdi. Silakan. Jadi saya pengen 3 hal, pengen curhat, pengen minta solusi, sama satu lagi minta izin. Ya. Yang pertama yang curhat, karena dibahas teman, kami tuh pas halaqah di pesantren Rumah Kadim, saya agak duet sama kalau lagi mudah itu. Kalau lagi mudah tuh main HP itu tidak kami salah. Kalau kami salah harus tapi dosa ya biasa aja gitu loh. Tapi ada kawan bilang katanya gini, satu halaman tuh dia kau pagi nggak tegur. Tapi kalau saya kesel kan, karena menyampaikan terus, dia bilang Qurannya kan kasih Quran kan, dia gituin. Karena menyampaikan dia ambil Qurannya di kau di meja lain. Kesel, sakit keselnya. Ya jadi yang berarti itu tak solusinya masa ganyan, tapi minta izinnya, izin saya jadi bisa boleh nggak? Apa? Jadi bisa boleh nggak? Mijidin. Boleh. Alhamdulillah. Nantilah. Bisa itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan gurunya mendengarkan. Jadi begini, nasihat itu sesuaikan dengan porsi. Kalau nasihat antum ke guru itu pas, karena saya sekarang menasihati antum sebagai murid. Pertama, yang membuat ilmu itu meresap di dalam diri itu bukan karena seorang guru yang menyampaikan kalimat-kalimat yang kita catat simpan, bukan, tapi karena Allah memberkahi antum. Karena seburuk apapun guru, tetap kita ikhlas terhadap perilakunya. Jadi membuat seorang murid itu perjalanan hidupnya berkah, sehingga dia mendapatkan banyak keberuntungan itu adalah dia menjalani kehidupan bersama gurunya dan tak berpikir protes. Itulah yang diajarkan dalam adab kepada guru. Tidak ada guru yang sempurna. Maka sikap kita menasihati guru, bilang ini gimana sih guru, sebagai atau bantah, pertama itu sudah membuat proses adab itu menjadi rusak. Padahal kalau kita bersabar, bukan gurunya yang membuat kita pintar, tapi Allah membuat kita nanti menjadi pintar.
Jadi salah satu ujian murid adalah mendapatkan guru yang tak sesuai harapan. Ujian murid itu begitu. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengetahuanku akan keburukan guruku. Tutuplah aib guruku supaya aku tetap hormat kepadanya. Saya punya beberapa guru dan saya tahu ada guru saya yang saya lihat di kacamata ini nggak pas, nggak cocok. Tapi adab tetap muliakan. Kenapa? Bukan gurunya yang akan membuat kita pintar, tapi adab itu menjadi jembatan datangnya cahaya ilmu kepada kita. Itu yang kita jaga. Jadi kalau kesah antum, mudah-mudahan nasihatnya buat gurunya didengar. Jadi setiap guru dengarkan bahwa ini adalah salah satu bagaimana merespon murid supaya didengarkan, jangan diabaikan dengan kita main handphone dan sebagainya. Tapi setiap murid ketika mendapatkan guru yang tidak yang seperti itu, tegakkanlah adab. Ya, tegakkan adab. Yang membuat Imam Syafi'i itu menjadi mudah dalam menghafal ilmu dari Imam Malik karena dia sangat hati-hati dalam menjaga perasaan dari gurunya. Salah satunya apa? Sampai ketika dia membolak-balik kitab yang disebut Al-Muwatta itu, dia benar-benar halus sekali sampai tidak terdengar bunyinya supaya Imam Malik tidak terganggu konsentrasinya. Pelan-pelan. Dia begini. Kalau sekarang ada murid petak-petik. Maka buat kita sebagai murid, tetaplah tegakkan adab seburuk apapun guru yang kita peroleh. Karena selagi ada manfaat ilmunya, ambil. Kalau benar guru itu ternyata buruk, lebih baik selesai, mendingan daripada kita mengutuki dan menyesali berguru dengan dia. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Satu ustaz ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Langsung aja. Kita kan punya keluh kesah terhadap anak yang mungkin mau kita sampaikan ke orang tua. Yang mungkin orang tua harus tahu ini ada kerjasama antara guru dan orang tua. Bagaimana sikap kita jika ada orang tua yang jika mendengar keluh kesah tentang anaknya itu seperti nggak terima dan bahkan kita punya data, dan atau ada orang tua yang nggak mau tahu gitu, dia mau tahunya itu yang bagus-bagus aja gitu. Bagaimana sikap kita seorang guru, atau nggak usah kita sampaikan sekalian atau bagaimana? Waalaikumsalam. Ya memang salah satu yang masalah problem pendidikan itu, kebutuhan perbaikan anak itu justru lebih dominan di guru dibanding orang tua. Ulama zaman dulu terbalik. Makanya kalau kita baca Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz, ya beliau itu ketika Abdul Aziz bin Marwan itu ayah dari Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau ingin jadi gubernur di Mesir, beliau itu mencari guru untuk putranya yang saat itu dapatlah gurunya ya Al-Kisai itu. Ya. Bukan, ya, saya lupa. Sholih bin Kaisan, afwan. Saya Sholih bin Kaisan. Ya. Jadi dia datang gurunya dan bilang, tolong ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik dan sholat tepat waktu. Dan selama saya di Mesir, tolong kirimkan laporan perkembangan anak ke saya. Jadi yang butuh itu adalah orang tua. Makanya selagi di Mesir, sesibuk-sibuknya Abdul Aziz bin Marwan, dia nerima surat satu bundel itu setiap bulan dari gurunya Syekh Sholih bin Kaisan. Setiap bulan dia baca sampai dapat laporan yang tidak mengenakan hati, yaitu apa? Anakmu hari ini terlambat sholat, anakmu terlambat sholat, gitu, nggak berjamaah. Sampai akhirnya sang ayah minta gurunya ke Mesir untuk dikonfirmasi, mengapa anak saya terlambat sholat. Jadi kebutuhan itu ada di ayahnya. Maka yang pertama harus kita pahami, memang sejak awal kita harus tahu bahwa kapasitas kita. Itulah kenapa dalam briefing
yang sejatinya dilakukan pertama kali sekolah, sekolah itu harus mengenalkan apa yang menjadi prinsip utama dalam pengasuhan. Satu, orang tualah penanggung jawab utama. Kami ini supporting system. Jadi kami sekolah bukan bengkel. Ya. Maka yang kedua, ketika kita sampaikan orang tua tidak menerima, selesai, nggak ada tanggung jawab kita. Yang penting kita ngasih tahu. Kalau dia nggak memperbaiki nggak masalah. Cuman mungkin cara memberitahunya itu yang kita harus pahami gini. Anak itu bagi seorang ayah, kepala keluarga, itu harga dirinya. Maka sebagian laki-laki itu akan tercoreng jiwanya kalau anaknya tidak sesuai harapan. Bagi dia harga dirinya jatuh. Maka di antara model komunikasi kepada seorang ayah untuk memberitahu keburukan anaknya, itu ada namanya teorinya, namanya bahasa jembatan, bukan bahasa benteng. Kalau komunikasi benteng begini, Pak, anak bapak begini-begini, bapak gitu begini, ini kayaknya dia begini. Itu bahasa komunikasi benteng, dia akan membela diri. Enggak, mana mungkin. Yang kita lakukan pertama komunikasi jembatan. Komunikasi jembatan itu satu, menghargai orang lawan bicara. Maka kita bilang, saya dapat laporan bapak ini seorang pekerja keras, bapak seorang ayah yang peduli gitu. Jadi yang baik-baiknya kita sebutin. Ya. Yang kedua, baru kita sebutkan beberapa hal. Ada hal yang harus ditingkatkan kepada anak bapak. Satu, saya sarankan anak, mungkin bapak yang membantu, bukan kami. Bapak lebih layak, lebih pandai untuk mengatur itu, supaya anak bapak lebih disiplin. Jadi bahasanya adalah bukan jelaskan keburukannya, tapi sarannya. Karena begini, kalau pola komunikasi dalam bahasa kita itu akan membuat orang itu jatuh harga dirinya kalau selalu pakai kata tapi. Anak bapak rajin pak, tapi bawel. Yang didengar itu bukan rajinnya, bawel. Anak bapak cantik sekali apa ya, ya, tapi bau. Makanya kata tapi itu membuat orang itu tersakiti. Makanya gantilah kata tapi dengan akan lebih baik lagi kalau. Anak bapak rajin, berprestasi, dan akan lebih baik lagi kalau bapak di rumah membantu dia untuk berkata-kata yang baik kepada guru. Seperti itu. Jadi ini masalah teknis. Memang urusan komunikasi ini salah satu yang memang secara teknis harus kita perbaiki. Jadi hidup itu dua dalam Quran, perbaiki ketakwaan, perbaiki komunikasi. Khalas. Itulah yang akan mengatakan yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir yang saya seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, berkeluh kesah. Jadi kan kebanyakan wanita ini setelah melahirkan ini pasti merasakan yang namanya baby blues, yang mana dia merasakan berkeluh kesah seperti hanya dia yang merasakan, orang lain itu nggak merasakan seperti yang dia rasakan. Apa yang orang buat itu saya semua salah. Jadi gimana cara mengatasi keluh kesah? Iya, baby blues itu hormonal yang memang mempengaruhi saraf. Jadi itu bukan semata-mata faktor psikologis, tapi ada dorongan hormonal yang memang kita nggak bisa mengendalikan. Makanya seorang Maryam itu sempat mengatakan lebih baik aku mati saja, saking beratnya pada saat dia hamil itu. Menunjukkan bahwa ada kondisi manusiawi. Maka untuk itu ada beberapa supporting system yang disiapkan. Satu, pertama, sejak awal bicara sama suami persiapan kelahiran itu supaya suami meluangkan waktu untuk bisa mengurangi beban kita pasca lahir. Karena banyak suami yang nggak siap, ya, itu yang paling penting. Yang kedua, memastikan pada saat lahiran semua emosi-emosi negatif sudah keluar supaya tidak menumpuk.
Salah satunya banyak nulis. Kalau kita punya pikiran-pikiran yang belum tersampaikan ke pasangan, tulis. Itulah cara kita mengeluarkan isi hati. Yang ketiga adalah boleh kita membicara sama orang terdekat di luar suami, izin suami, supaya misalnya kita punya halakoh atau teman yang bisa memberikan supporting system di saat kita lahir. Ya. Yang berikutnya barulah kita menuliskan hal-hal yang indah akan proses melahirkan dan harapan-harapan terhadap anak, memberikan supporting supaya kita emosi negatif itu keluar atau terusir pada saat kita mendapatkan itu. Yang kelima, jujur kalau tiba-tiba kita mulai merasakan tiba-tiba sedih, jujur aja. Dan siapapun di sini ya, kalau ada orang bercerita perasaan ini sesoleh-solehanya dia, jangan kita klaim, dengarkan saja. Oh gitu ya, ini hormonal kok, hormonal. Jadi nggak ada hubungannya. Ini antum anti baca Qurannya jarang kali, nggak ada hubungannya. Ya, sana sesoleh-solehnya wanita itu cemburu aja ada, sedih juga ada. Sesoleh-solehnya wanita itu boleh cemburu, boleh kesel, sedih. Tapi yang paling penting dibantu. Makanya supporting system itu di sebuah lingkungan itu penting. Kalau misalnya ada teman kita lahiran, jangan ngasih hadiah itu kepada bayinya. Bayi nggak ngerti hadiah. Hadiah itu buat si ibunya. Iya, jadi patungan aja, beli iPhone gitu ya. Ya. Patungan gitu ya. Kan itu baru itu selesai insyaallah. Selama ini kan selalu hadiah buat bayi. Bayi itu nggak ngerti hadiah. Saya itu selalu bilang sama istri saya, kalau ada yang lahiran, kasih hadiah kepada 2 orang. Yang hebat itu ibunya, bukan anaknya. Orang ibunya berjuang kok, apresiasi ibunya. Yang kedua, kalau mengasih hadiah kakaknya, karena kakaknya rentan untuk sibling rivalry. Makanya sang kakak dikasih hadiah. Ih, selamat ya ada jadi kakak, kasih hadiah ke kakaknya. Karena biar dia nggak cemburu. Alhamdulillah, adik lahir aku dapat hadiah, tidak diabaikan. Jadi kakaknya kasih, makanya dia senang adiknya lahir, dia nggak cemburu. Habis itu dia request, mama aku besok lahiran lagi aja ya, kan gitu. Jadi enak. Jadi memang kita ini kalau ada yang lagi lahiran, pikirkan apa yang disukai dari si ibu ini, hadiahkan. Hadiah itu bukan bendanya tapi perhatiannya. Jadi itu yang makanya kalau saya jujur, saya sejak awal mungkin dari beberapa tahun yang lalu ya, saya kalau lahiran nggak pernah mikirin buat si bayi. Bayi mah nggak ngerti apa-apaan, saya bilang mas. Ibunya kasih. Maka saya kalau adik saya yang lahir, saya itu pas dasar bahkan menjelang lahiran saya transfer uang, saya kirim ke dia. Ya. Saya bilang habis ini jalan-jalan ya. Saya sebagai kakaknya bilang, nanti saya nyebut diri Ajo kan. Habis ini selesai lahiran, Ajo aja kamu jalan. Ajo udah taking villa buat kamu, buat suami kamu, dan nanti sama ponakan-ponakan Ajo. Dia makanya bilang makasih ya Allah gitu. Kenapa? Itu saya selalu lakukan buat adik saya. Ya, adik saya tuh selalu gitu. Selalu saya kasih itu. Saya kasih gitu ya. Pokoknya hal yang membuat dia bahagia. Saya mau keponakan saya nggak saya kasih, orang lahir baru si bayi, ntar aku udah gede saya kasih, udah ngerti. Tapi ibunya dulu, kakaknya kalau bedanya 2 tahun, 3 tahun tuh kasih. Tapi kalau kakaknya beda berapa tahun nggak saya kasih, biasanya nanti aja. Ya, tapi yang paling penting ibunya. Jadi kita pun harus support tuh. Ibu hamil itu berat, ya. Dan karena itu kita butuh dukungan, support, jangan dinyinyirin, jangan diapain, bantulah dia. Makanya baby blues itu atau post pas sindrom itu yang kita lihat papertum apa gitu, itulah yang harus disupport lewat dukungan dari banyak pihak. Ya, wallahu a'lam bishawab.